Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Kembali lagi di channel Santuy Official. Official. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami ingin sharing tentang bagaimana keadaan dan situasi saat ini dalam masa pandemi seperti ini. Apa kabar, bro? Alhamdulillah, Tayyib, tamam. Bagaimana keadaan pekerjaan di saat masa pandemi seperti ini? Ya, kalau saya pribadi, karena memang saya bekerja di coffee shop dan tempat saya bekerja juga agak lumayan jauh dari Masjidil Haram. Jadi tetap saya bekerja gitu. Tetap saya bekerja walaupun lockdown, karena kebetulan tempat saya bekerja itu di dalam hotel, jadi tetap aktivitas bekerja. Tapi karena peraturan di sini ada lockdown, yang kemarin 24 jam lockdown, jadi jam kerja kita juga agak dikurangin gitu. Seperti sekarang ini yang sudah agak dilonggarkan kan, sudah dibuka dari jam 6 sampai jam 8 malam. Betul. Apakah waktu kerja masih sama seperti normal atau diubah? Tetap sama waktu kerja, tetap sama. Saya kerja dari jam 9 sampai jam 8 malam. Karena jam 8 malam itu sekarang sudah ditutup gitu. Jadi tidak boleh ada orang yang keluar jam 8 malam itu. Nah, tapi di teman saya ada yang kerja dari jam 8 sampai jam 3 gitu. Karena di tempat saya sekali lagi di dalam hotel, jadi orang yang mesen itu orang-orang yang mempunyai aplikasi Tawakalna atau driver seperti aplikasi Hunger Station online. Yang mesen-mesen lah lewat online gitu. Tapi tidak sebanyak pas lagi lockdown 24 jam pesanannya gitu. Nah, di seperti masa pandemi ini apakah ada perubahan customer atau seperti biasa? Kalau menurut saya, karena memang sekali lagi di tempat saya agak jauh sama Masjidil Haram, jadi tidak ada pengaruh yang signifikan. Ada orang datang umroh kah, ada orang yang datang haji kah, itu tetap rame. Tetap rame. Di coffee shop saya sangat ramai sekali setiap harinya. Tidak ada pengaruh sedikit pun dengan COVID-19. Jadi tidak ada pengaruh ya? Betul. Cuma yang dirubah sedikit. Yang pertama, yang kemarin ada mahali. Ada mahali tapi cupnya tetap cup mahali Safari. Itu apa, coba kasih tahu? Mahali itu orang yang datang ngopi, yang duduk. Gitu, itu yang mahali. Yang khoriji atau safari, orang yang mesen takeaway gitu. Orang yang mesen takeaway. Di dalam masa pandemi kemarin kan pernah lockdown 24 jam tuh. Betul. Itu kerjanya kan dikurangin. Betul. Apakah gaji juga dikurangin atau gimana? Alhamdulillah selama masa COVID-19 gaji kami alhamdulillah full, karena kita juga tidak pernah libur. Tapi berbeda dengan teman-teman yang lain gitu, yang mungkin coffee shopnya tidak seperti coffee shop tempat saya kerja, yang mungkin di luar hotel. Karena coffee shop di luar hotel itu ditutup. Dan kemarin teman saya yang jadi barista itu di Aziziyah, itu dia tidak kerja selama sebulan, tapi dikasih gaji sekitar 50%. Yang kemarin pas musim lockdown. Dikasih uang makan? Ya, dikasih uang makan. Dikasih, katanya teman saya kemarin itu 500 real dikasih. Pada masa pandemi ini beda-beda sih. Ada yang dikasih gaji, Betul. ada yang nggak dikasih gaji. Ada yang cuman dikasih uang makan. Betul. Ya, tapi teman saya ini dia tetap kerja kemarin pas masa lockdown 24 jam itu. Dan ternyata gajinya diterima utuh, Masya Allah. Betul. Dan sekarang sudah mulai normal ya? Alhamdulillah masih normal. Masih normal, kita kerja masih normal. Dan yang kemarin, kebetulan teman saya orang Indonesia itu 4 orang. Selama COVID-19, karena orang Arab yang teman saya bekerja, itu tidak boleh keluar. Jadi semua teman Indonesia itu bekerja. Makanya di musim COVID-19 kemarin kita tidak ada hari libur, karena teman kita kerja hanya sedikit gitu. Berbeda dengan sekarang. Kalau sekarang teman saya kerja sekitar kurang lebih 13 orang. Kalau sekarang, karena customernya rame gitu. Aneh juga saya kadang di Arab Saudi ini, COVID-19 melanda, saya kira orang yang datang untuk memesan kopi itu sedikit,
tapi tambah banyak gitu. Oh, Itu yang membuat jadi saya heran. kopinya sekarang tetap rame ya seperti Sangat rame. Oh. Bahkan sekarang tambah capek lagi kita kerja padahal teman kita banyak gitu. Nah ya teman-teman, soalnya saya udah beberapa hari ini nggak pernah ke sana, jadi Betul. nggak tahu keadaan. Biasanya saya ke sana seminggu sekali main. Dan tapi sekarang saat ini saya nggak pernah ke sana, makanya saya kurang tahu gimana keadaan saat Betul. ini di sana. Katanya sekarang rame sekali. Betul. Masya Allah, orang yang take away rame, yang Mahali juga Mahalir rame. juga rame, masya Allah. Tidak ada perubahan masalah gaji, Betul. masalah apa namanya, waktu kerja. Waktu kerja tidak ada. Nah tapi teman-teman yang kerja dari teman-teman Saudi, Mhm. waktunya kerja itu sampai jam 8 ya? Ya, kalau orang Saudi memang waktunya kerja itu sampai jam 8 karena tempat rumahnya agak jauh gitu. Kalau kita tempat kita kerja itu sekitar 1 menit nyampe, berapa meter saja sampai gitu. Jalan Karena kalau udah kita keluar dari Arab Saudi ini, misal malam hari lebih dari jam 8 itu kita kena denda guys, betul ya? Iya, Kita kena denda memang 10.000. 10.000 real. Jadi nggak berani kita memang begitu. Nah bagaimana amanan di sana? Mm-mm. Apakah orang yang datang untuk ngopi itu harus diperiksa atau di Ya, gimana? memang perubahan yang sangat drastis itu terjadi sekarang dari cara orang masuk. Nah, yang pertama yang harus kita siapkan kalau kita memiliki usaha di Arab Saudi, kalau ada customer yang masuk, pertama kita harus siapkan itu cek hararah. Pertama, cek suhu tubuh dulu. Kalau seandainya suhu tubuhnya melebihi 38, itu dilarang untuk masuk. Dilarang untuk membeli kopi. Dan yang kedua, tempat kopi itu harus menyiapkan sanitizer. Itu. Dan yang selanjutnya yang paling penting, dilarang untuk berkumpul lebih dari 5 orang. Atau social distancing gitu. Jadi orang yang kesana ngopi itu antri. Makanya sebelum kita COVID-19 ini sangat rame. Nah kalau sekarang porsinya pun kita susun supaya tidak social distancing gitu, supaya betul-betul tidak rapat gitu. Memang di sini kita lihat juga di supermarket betul. kalau kita tidak pakai masker dan dicek suhu tubuh, betul, tidak pakai masker kita nggak boleh masuk guys. Betul. Nah, terus berarti orang ngopi itu punya jarak-jarak ya, yang bawa teman misalkan. Betul. Kan biasanya orang ngopi kan untuk ngobrol, bawa teman untuk santai, ngopi, ngerokok gitu. Berarti sekarang dipisah-pisah. Betul, sekarang sangat dipisah dan sangat jarang-jarang sekali. Walaupun rame tapi jarang gitu. Oh, iya. Nah guys, dengan teman-teman yang kerja di luar seperti yang kerja di syarikah besar kayak di Harom, ada juga yang kerja di perhotelan, Shopee, di sekolah. Nah, itu kan syarikat semua itu. Betul. Kan dan saat ini masih diliburkan semuanya. Betul. Apakah mereka dikasih gaji Nah, atau bagaimana? ini guys, ini nasib TKI sekarang yang sangat sekali berdampak. Yang pertama, yang kerja yang berkaitan dengan ibadah haji dan umroh. Iya. Yang pertama, yang bekerja di dekat-dekat dengan Masjid Nabawi atau Masjidil Haram Mekah, begitu. Yang pertama yang bekerja di hotel. Iya. Nah, teman saya kemarin dari Lombok ada sekitar 10 orang yang bekerja di Hotel At-Thayyibah. Oh iya. Ya, di Masjid Nabawi. Ya, dekat dengan Masjid Nabawi. Betul. Itu guys, selama COVID-19 karena orang datang umroh tidak ada. Jadi hotel sepi. Ya, memang nggak dibuka. Betul. Dan gajinya ada yang tidak digaji. Bayangkan selama COVID ada 5 bulanan lebih sekarang ya COVID-19 di Arab Saudi ini tidak digaji. Ada juga yang dikasih sekitar 30% gitu dari gajinya. Nah, kemarin teman saya yang kerja di hotel saya ketemu gitu. Ternyata dia mau pulang. Tapi sekarang penerbangan belum ada. Dan tapi kemarin saya lihat itu di Riyadh tanggal 15 itu ada penerbangan. Tapi dibatasi gitu. Karena yang ngantri pengen pulang sekitar ribuan orang, tapi yang dipulangkan cuma ratusan orang. Jadi bertahap untuk pemulangannya gitu. Jadi banyak yang pengen pulang ya? Banyak, karena di Arab Saudi guys, sekali lagi di musim COVID-19 ini banyak sekali yang di PHK. Bukan hanya TKI Arab Saudi, bukan hanya TKI Indonesia,
Tapi orang Arab sendiri banyak yang di PHK. Oh. Teman saya saja orang Arab itu di PHK banyak di sini. Apalagi TKI gitu loh. Memang saat ini jangankan semua di dunia ini mengalami krisis memang. Betul. Nah dan apa namanya? Dan saya juga kan yang kerja di sekitaran Ini Haram. juga dia kerja di seputaran Haram, guys. Saya kerja di Pasar Kurma di Pasar sana. Kurma. Dan ditutupnya itu sejak mulai apa namanya penerapan lockdown itu mulai ditutup dan Karena tidak ada jamaah umroh yang datang ya. umroh. Tidak ada tempat tidak ada orang yang beli. Tidak ada customer lah. Betul. Dan sampai saat ini beritanya akan digusur, guys. Beritanya akan digusur, guys. Ya Allah. Iya. Berarti tempat berhaji ini tempatnya ini sekarang akan digusur ya? Iya, Alasannya apa gitu loh? Karena di situ banyak sekali ya orang-orang Pakistan, guys, orang Indonesia yang berjualan kurma di situ. Bagaimana nasibnya itu? Memang Coba. yang kita prihatinkan di Pasar Kurma itu adalah merupakan pasar kurma terbesar yang ada di Madinah. Yang tepatnya berada di depan Masjid Nabawi dekat dengan pintu nomor 6. Pintu nomor 6, guys. Ya, dekat sekali dengan pintu Betul. nomor 6. Nah, di Pasar Kurma itu terdiri dari 100 lebih toko kurma dan Ya Allah. satu toko itu rata-rata mempunyai pegawai 4 sampai 5 orang. Satu toko 4 Iya. sampai 5 orang. Coba sampai 100 lebih. Astagfirullah. Dan digusur sekarang. Ya, sekarang mau digusur. Tadi pagi saya ditelepon sama bos untuk mengambil apa namanya aksesoris seperti AC dan lain-lainnya Allah. itu. Dan apa namanya coba kita pikirkan, guys. 100 toko itu di satu toko itu mempunyai 4 sampai 5 orang pegawai. Dan sekarang digusur, berapa banyak orang yang kehilangan pekerjaan Ya di sana. Allah. Masya Allah. Itu sekarang di Saudi ini Krisis memang krisis ya. memang ya. Ini juga informasi kepada teman-teman yang mungkin nanti setelah dibukanya umroh, ingat, Suk Tamor yang terbesar di Madinah itu digusur. Ya, jadi nggak ada lagi. Nggak ada lagi, guys. Yang di pintu nomor 6 ada Suk Tamor, itu sudah tidak ada lagi. Teman-teman akan menemukan pasar kurma di Ya, bawah hotel, sekitaran betul. hotel itu. Tapi memang nggak, harganya nggak akan mungkin sama, guys. Di pasar kurma itu harga termurah kurma yang ada di Madinah. Ya, soalnya di sana pasar kurma paling besar. Dan tidak akan mungkin sama dengan hotel. Betul. Dan juga yang sangat berakibat sekali di COVID-19 ini sopir, Bro Haji. Oh iya. Yang bekerja di sopir, pokoknya berkaitan dengan ibadah umroh dan haji. Iya, sopir bis misalnya. Ya Allah, sopir bis. bisnya Kemarin pokoknya teman saya yang kirimkan saya video di Mekah, itu selama 5 bulan semua sopir bis tidak digaji. Ada teman saya yang kemarin yang ngirimin saya video. Itu gimana makannya? Gimana makannya, guys? Makanya prediksi saya, orang mati di Arab Saudi khususnya atau di dunia bukan sekarang karena corona semua. Tapi ada juga yang Kelaparan, guys. Banyak yang kelaparan gitu loh. Terus? Itu dia kirimin saya video bahwa dia selama 5 bulan dia tidak digaji sama bosnya. Karena bos supir juga bos apa transportasi. Kan nggak betul. pernah kerja. Nggak pernah Supir kerja. sekarang nganggur. Supir bis mau kemana? Mau Betul. bawa siapa sekarang? Nah, saya nanya lagi, bagaimana dengan teman-teman kita yang kaburan? Coba. Bagaimana? Orang yang punya kafil yang resmi saja, Betul. nasibnya sudah kadang-kadang makan, kadang-kadang enggak. Allah, guys. Dan bagaimana dengan teman yang kaburan? Jadi janganlah kalau kita di Saudi itu kita nggak tahu, guys. Gimana pun pahit, kita jangan kabur lah. Iya. Betul ya. Mendingan minta pulang kalau nggak Betul, jangan betul. sampai kabur. Allah yang kaburan, guys, bayangkan. Yang kaburan di Arab Saudi ini memang kita sudah nggak tahu sudah nasibnya seperti apa. Iya. Kita saja yang kerja, kadang digaji, kadang enggak, guys. Bagaimana tentang yang nggak punya tanggung jawab di sini? Ada orang yang tanggung jawab kan? Karena kalau kita udah kabur itu nggak ada orang yang tanggung jawab, guys. Iya, dan di masa ini juga kan yang resmi saja di PHK. Betul. Bagaimana mau memperkerjakan orang yang tidak resmi? Ya Allah. Yang resmi saja di PHK, bro. Gimana? Memang sekarang ini bukan di Saudi saja, memang kita lihat juga di seluruh dunia. Kita lihat di Betul. berita-berita memang agak mengalami krisis sekarang ini. Tapi kita berdoa ya, Bro Haji ya. Iya, Semoga mudah-mudahan. segala sesuatu pandemi COVID-19 ini cepat berakhir ya. Ya, dan semoga juga ada hikmahnya di balik semua Betul, ini. betul.
kita tetap semangat aja, nggak usah bersedih dan nggak usah terlalu Dipikirin, memikirkan betul. hal-hal yang tidak perlu kita pikirkan. Memang kita tetap semangat untuk menjalani, untuk memberikan terbaik untuk orang-orang terdekat kita dan apa yang kita hadapi saat ini. Tapi kita juga tetap waspada ya dengan COVID-19 kita ini. juga harus tetap waspada. Memang di sini peraturan di sini itu sangat waspada sekali dengan COVID-19 ini. Makanya kita buat video seperti ini guys. Iya. Sekarang kalau kita videokan, misal kita mau ngeplok, itu bisa-bisa ditangkap di penjara kita. Iya. Gimana? Tadi saya Ya Allah. lagi buat video di sana Pasar Kurma. Tadi pagi saya ditangkap guys. Makanya saya nggak jadi ngevlog di sana. Kita berbicara Berarti di tadi sini. mau videokan tentang Suktamor yang ditutup gitu ya? Yang mau digusur. Yang gusur. Tapi nggak jadi karena saya ditangkap tadi. Memang saat-saat ini guys di Arab Saudi sangat sensitif. Iya, sensitif sekali. Ada beberapa kejadian juga saya HP teman saya mau diambil gitu. Kemarin teman saya sakit ceritanya, dia dimasukkan di ambulan, lalu teman saya membuat video. Nah, langsung HP-nya diambil sama supir ambulan dan mau dibawa ke polisi. Katanya nanti HP-mu kamu ambil di kantor polisi karena kamu ini sudah mengambil video. Ya tadi saya juga gitu ditangkap mau telepon polisi dan untungnya ada majikan saya di situ yang ngomongin supaya Sensitif memang, sangat Ya, sangat sensitif di musim-musim yang kritis di Saudi ini guys. orang memang saat ini sensitif karena mungkin tekanan banyak, Betul. pemasukan nggak ada, hanya pengeluaran saja, mungkin jadi stres dan agak sensitif sekali memang sekarang. Ya, tapi kita berdoa ya sekali lagi Bro Haji ya. Kita berdoa semoga ini semua akan berlalu dan ada hikmah di balik semua ini. Amin, insyaallah. Amin ya Allah. Insyaallah. Dan TKI sekali lagi yang mungkin tidak dapat gaji, itu semoga mendapatkan gaji, dan TKI yang kaburan supaya ada jalan keluar gitu ya. Supaya ada jalan keluar. Dan pemerintah Indonesia juga memperhatikan sekali lagi untuk TKI yang ada di Arab Saudi dan pada umumnya semua TKI yang ada di luar negeri yang banyak sekali yang mungkin sangat terlantar untuk pemerintah. Gitu ya. Tapi sekarang alhamdulillah agak mulai normal. Yang tadinya teman-teman yang banyak yang nggak kerja, sekarang sudah mulai dipekerjakan walaupun bergantian. Walaupun nerima gajinya nggak full, tapi alhamdulillah ada dikasih gaji walaupun setengah, bisa dipakai makan di sini untuk bertahan. Alhamdulillah ya. Ya, tapi kita doakan teman-teman yang yang kaburan, semoga ada jalan keluar. Ada jalan keluar cepatnya ditemukan. Amin insyaallah. Nah, itu saja guys ngobrol santuy kita ya pada malam hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian teman-teman dan menjadi informasi buat teman-teman yang kerja di Arab Saudi. Dan jika kalian suka video ini, tolong klik tombol like dan komen. Kami harus di video selanjutnya kami akan buat video apa dan konten-konten apa yang kami buat tentang Arab Saudi. Komen aja apa saja. Betul. Bisa Anda komen konten apa yang kita akan buat yang berkaitan dengan Arab Saudi ya, khususnya di kota Madinah. Ya, karena kami tinggal di Madinah guys. Betul. Nah, terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini dan jangan lupa untuk klik subscribe dan bunyikan loncengnya. Agar kalian tidak ketinggalan video-video baru dari kami. Oke guys, jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الله يحييكم. لو تعجبك هذا الفيديو حط سبسكرايب لايك كومنت اند شير. شكرا لكم.